Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الحاضرين ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Jalla wa Ala, dan hendaknya tidak boleh berhenti bersyukur, bukan hanya sebatas lisan, tapi juga dengan jawarih, dengan seluruh anggota tubuh ini. Rasa syukur yang sebenarnya ketika jasad ini, tubuh ini dibuat lelah dalam beribadah kepada Allah. Karena sungguh jamaah, kebanyakan manusia hari ini, manusia yang awal hingga yang akhir, umat-umat terdahulu, apalagi umat akhir zaman ini, kalau kita mau menyadari dan mengakui, tubuh kita ini, jasad kita ini banyak lelah dalam bermaksiat kepada Allah. Benar gak sih? Tubuh kita ini banyak maksiat, lelah sekali dalam melakukan segala kemaksiatan. Minimal apa yang dilakukan seorang hamba di antara kita, jasad ini banyak dibiarkan melakukan perbuatan yang sia-sia, yang gak mengandung pahala, juga gak mengandung dosa. Tapi yang namanya tidak mengandung pahala dan tidak mengandung dosa lebih dekat pasti dengan kemaksiatan ya. Karena sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, jikalau ini tidak dikontrol dan dibatasi, jatuhnya dalam perkara maksiat nanti. Sebagaimana perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, nikmatilah dunia yang mubah atas dirimu. Nikmatilah dunia, perkara dunia yang diperbolehkan atas dirimu, itu satu di antara kamu menjaga agamamu. Artinya di sini secukupnya. Jikalau jasad ini banyak dioptimalkan atau dipaksa untuk menikmati hal yang mubah dibandingkan ibadah, maka akan jatuh ke maksiat itu jauh lebih besar. Faham ya? Contoh, olahraga. Ini perkara mubah enggak? Perkara boleh enggak? Boleh ya. Kecuali olahraganya itu yang disunahkan. Apa saja? Renang, berkuda, dan memanah. Berarti selain itu mubah enggak olahraga? Mubah ya? Mubah, boleh. Tapi kalau waktunya lebih banyak kepada olahraga dibandingkan ibadah, kira-kira yang terjadi apa? Tubuh itu, jasad itu semangat melakukan ibadah setelahnya, atau malah mau bersantai-santai, berlelah-lelah, lalu kemudian jatuh kepada kemaksiatan lebih besar peluangnya. Yang mana nih? Misalnya udah lelah ini, contoh pemain sepak bola,
pemain UFC. Dia konsentrasi di situ terus. Ketika lelah dia ngapain, saya mau tanya? Istirahat kan? Setelah tubuhnya capek istirahat, terus yang dibutuhkan tubuh apa? Refreshing toh? Nah, refreshing enggak? Dan refreshing yang paling sangat disukai tubuh apa? Sesuatu yang paling banyak diharamkan oleh Allah. Faham? Refreshingnya kebanyakan manusia itu sesuatu yang halal atau yang haram? Saya mau tanya secara umum. Refreshing dilakukan banyak manusia secara umum, bukan orang muslim. Yang halal atau yang haram? Yang halal apa yang haram? Yang haram. Faham ya? Contoh pemain sepak bola terkenal. Kalau duitnya banyak, kira-kira dia ngapain habis itu? Kalau nggak judi, perempuan. Faham maksud saya? Faham ya? Ya. Sampai ada kabar nih. Baru dapat saya kabar, ini berita yang mungkin baru berapa hari yang lalu. Itu pun saya baru dapat kabar dari murid saya. Ada seorang orang kaya di Surabaya, Jawa Timur, beli emas ke Antam itu 5 ton. Emas batangan itu 5 ton. Belinya 5 ton. Karena 1 ton sekian itu belum dikirim, digugat Antam. Kira-kira 5 ton tadi itu untuk apa? Saya mau tanya, di sawang tok dipegangin toh? Apa ya kemudian deknen itu kemana-mana bajunya dari emas? Mungkin toiletnya dari emas kali ya. Paling cuma di sawang doang toh. Apa kemudian dia bisa nikmati emas itu? Paham? Akhirnya dengan dia mungkin banyak uang, banyak emas tadi, merendahkan orang lain. Paham ya? Betul nggak? Makanya jasad ini jangan terlalu dimanja untuk melakukan hal-hal yang tidak ada amal ibadah. Sehingga ketika hal tersebut terlalu dibiarkan jasad ini, dipaksa melakukan ibadah, malas. Yang aku dapat pahala. Ya. Paham? Contoh konkret. Kalau jasad ini diporsir untuk melakukan perbuatan yang mubah, amal yang mudah saja nggak bisa dikerjakan. Contoh, makan itu mubah nggak? Mubah nggak Bu? Boleh nggak makan? Boleh. Makan sampai nikmat kenyang malam hari. Tidurnya pulas nggak? Pulas nggak? Pulas banget kan? Habis makan daging, kena kopi sama duren. Puyeng gue bareng kita. Tidur. Jangankan sholat malam, sholat subuhnya aja kesiangan. Padahal sholat malam itu enak gitu. Sebelum tidur sholat dulu. Witir. Tapi karena badannya sudah kekenyangan, tubuhnya sudah terlalu kenyang, bangun sholat malam 2 rakaat aja angel. Betul apa enggak? Berarti kan berlebih-lebihan tuh dalam memanjakan tubuh dalam perkara yang mubah. Betul apa tidak? Masuk enggak contohnya ini? Masuk ya? Tapi yang namanya tubuh, apabila betul-betul bersyukur kepada Allah, jasad ini dimaksimalkan untuk beribadah kepada Allah, maka tubuh ini akan semakin kuat dan siap diterpa ujian seperti apapun. Maka kenapa kemudian para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika menafsirkan firman Allah Jalla wa Ala di penghujung surah Ali Imran ayat 200 itu ya, tentang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan bersabarlah serta bersiap siagalah. Bersabar di sini dalam 3 hal. Kata para ulama di tafsir, sabrun an ta'atillah. Pertama, sabar dalam hal-hal dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah. Sabar dalam hal yang taat. Sabar dalam ketaatan. Jadi dalam taat juga harus sabar. Kita nih loh kalau ngaji ini nggak dikasih sabar sama Allah, pasti nggak bisa khusyuk. Godaannya banyak. Kalau nggak ngantuk megang handphone. Megang handphonenya itu kalau nyatat nggak apa-apa. Tapi kalau chatting berarti nggak sabar dalam taat. Paham ya? Paham? Sholat kalau nggak sabar.
Mesti sholatnya itu pikiran kemana-mana dan mau cepat selesai. Betul apa tidak? Baca Quran gak betah lama, pegang handphone ini bisa 2 jam. Gak sabar dalam taat. Kalau seseorang itu sudah terbukti sabar dalam taat, maka dia dituntut untuk wasabrun an muharamillah, sabar dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi dia itu menjaga dirinya untuk tidak jatuh dalam dosa-dosa besar atau yang diharamkan oleh Allah. Maka ketika dia sabar dalam taat, sabar dalam hal yang diharamkan oleh Allah, insya Allah bisa dipastikan wasabrun an aqdarillah, dia akan sabar terhadap takdir-takdir yang datang pada dirinya. Takdir yang tidak dia sukai, pasti sabar. Maka orang yang tidak sabar dalam taat pasti nggak sabar dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan orang yang nggak sabar dalam 2 kesabaran ini, maka sudah dipastikan dia ketika diterpa ujian, masalah dan seterusnya, dia nggak akan sabar, jemaah. Karena jasadnya dibiarkan tidak bersyukur sih kepada Allah. Faham ini? Faham ini? Ya. Apalagi dituntut oleh Allah meringankan beban saudaranya, tidak akan mau. Ini yang mau kita bahas adab kali ini. Itu tadi prolog ya, itu mukaddimah. Jadi kalau tubuh ini terlalu dimanja untuk menikmati hal yang mubah, terlalu dibiarkan melakukan maksiat, maka tubuh ini sulit untuk didorong meringankan beban orang lain. Karena tubuhnya terlalu lelah menikmati pemberian Allah dan dibiarkan berada di dalam kesia-siaan. Saya kan sudah pernah sampaikan dahulu, jamaah harus pahami satu kaidah ini ya. Hati kita ini gak bisa berkumpul 2 hal yang kontradiktif. Bahasanya keduran. Tuh ini bahasan yang dokter-dokter gitu. Jadi nanti kalau saya ngisi di rumah sakit pakainya bahasa gitu kali ya. Saya ulangin, jiwa kita ini tidak akan mungkin berkumpul 2 hal yang bertolak belakang. Nggak akan mungkin. Bertentangan nggak mungkin. Antara yang hak dan batil, antara yang halal dan yang haram, antara yang tauhid dengan yang syirik, antara yang iman dengan yang kafir, nggak mungkin bisa berkumpul dalam satu waktu, dalam satu tempat. Karena Allah sendiri yang katakan dalam surah Al-Baqarah, wala talbisul haqqa bil batil, dan jangan kamu mencampurkan yang hak dan yang batil. Hati kita nggak mampu tuh, jiwa kita nggak bisa menampung 2 hal yang sama. Sunnah dengan bid'ah jadi satu tempat di hati itu nggak bisa, karena itu kontradiktif, bertolak belakang. Antara tauhid dan syirik nggak bisa jadi satu. Antara yang kafir dengan yang iman nggak bisa. Antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram nggak bisa kumpul di dalam jiwa kita ini. Maka kalau tubuh itu terlalu capek, jiwa ini terlalu mencintai syahwatnya, terlalu santuy bahasanya sekarang, terlalu dibiarkan manja, pasti hati ini dorongannya kuat jatuh dalam maksiat. Ketika didorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan, apalagi yang kaitannya dengan orang lain, kalau bukan Allah yang menolong, jiwa ini gak akan mampu. Jemaah. Ini ibu-ibu paham gak maksud saya? Anak-anak paham? Mbak-mbak paham? Anak nih paham ya? Paham? Paham ya? Contoh aja lah, seorang anak kalau udah keranjingan gadget main game. Main games nih. Alhamdulillah saya gak suka. Jangankan disuruh megang mushaf, sholat kalau tepat waktu susah. Betul enggak? Betul apa tidak? Ya kan? Games itu perkara mubah, perkara dunia, tapi terlalu cenderung di sana. Madorotnya itu loh. Bisa lebih nyandu dibandingkan rokok. Paham ya? Hati-hati. Apalagi games online. Ono duite. Kalau bukan Allah yang nolong, wassalam. Maka ini nasihat buat saya dan teman-teman para dai. Kalau dai itu masih suka main games, alamat ilmunya nggak dalam.
Masa seorang ustadz masih suka main game? Itu nggak mungkin. Yang dipegang tuh ya kitab, bukan handphone dan gadget untuk menyenangkan hatinya. Paham ya? Saya aja nih misalnya melihat satu-satu, saya suka satu olahraga misalnya. Terlalu 1 jam tuh 1,5 jam itu liatin pantengin olahraga itu mesti keteteran di amal setelahnya itu. Mesti keteter itu nanti. Untuk menggrow up, menaikkan lagi bahasan ibu-ibu sekarang itu imun booster. Menaikkan giroh semangat susah itu. Paham ya? Paham ya? Yang paling susah itu antara satu hal, antara Quran dengan yang satu ini nih. Musik dengan Quran gak bisa jadi satu. Kalau udah tersyubhat kena musik tuh suka, wallah megang Quran gak mau. Meneh kon ngafal. Susah. Nanti pas mau ngaji teringat nyanyinya sing mau gitu. Nah, gitu. Hati-hati ya. Apalagi kalau disuruh melakukan hadis ke-12 ini. Makanya kita bermunajat kepada Allah, semoga jiwa ini dan tubuh ini lelahnya dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah. Minta sama Allah biar lelah kita ini adalah ibadah. Minta sama Allah biar semua waktu ini berkah. Dijauhkan dari amal-amal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Ada contoh lagi ya. Ini soalnya ada kaitannya dengan hadis 12 ini soalnya. Ada ibu-ibu itu kemarin WA. Udah tak anggap mbak ya. Ustadz, saya kena syubhat. Apa bu? Lagi suka nonton sinetron. Drakor bu. Drakor Indonesia kan. Astagfirullah. Apa tuh bu? Nggak usah Ustadz. Nanti Ustadz malah kepengen lihat. Tak pancing aja terus. Apa tuh bu? Iki namanya. Lah kuwi wis ngaji suwi. Ora tahu majelis taklim. Kajian online itu berapa persen sih bisa diserap dengan baik bu? Betul nggak? Di rumah saja tontonnya TV. Kalau TV sunnah kajian nggak masalah. Rojak TV, Insan TV, Wesal TV, atau TV sunnah yang ada kajiannya. Lalu sini ditonton sinetron, drakor pula. Saya nggak tahu pak, tak kira drakor itu dragon gitu. Kartun apa jebule iki drama Korea ya. Subhanallah. Udah ngaji nontonnya sinetron itu nak syubhatnya banyak. Saya nggak bilang ibu-ibu di sini ya. Ibu sini kan baik-baik semua insyaallah. Fine insyaallah. Amin insyaallah. Masalah ini nggak mungkin insyaallah. Nggak mungkin satu. Pasti capek nanti itu. Untuk mengikat usul. Nanti tiba-tiba nangis sendiri. Ya. Kayak nonton India tiba-tiba nangis. Ngono bu ya. Subhanallah. Nanti kalau ada perintah yang seperti ini sulit. Karena tubuhnya itu terlalu dimanja. Ya, semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Gimana, Bu? Oh, lampu. Baik. Salah, Bu? Ya. Oke, baik. Ya. Ustadz, kenapa Ustadz dalilnya kok mukadimahnya panjang? Iya, karena ini saya ingin sampaikannya. Bab kebaikan dan silaturahim ini kaitannya dengan orang lain. Kalau diukur dunia, nggak ada keuntungannya buat kita, nggak ada. Wallah nggak ada. Tapi Allah dan Rasulnya maksa kita, coba deh kamu lakukan. Seakan-akan Allah dan Rasul itu memaksa kita, kamu lakukan. Tapi kalau jasad ini terlalu dimanja sekali lagi, rasa syukur itu nggak diwujudkan dengan sebenarnya, susah. Masuk ya, kita dengar nih. Udah siap? Ya, makanya sebenarnya seorang mukmin, seorang penuntut ilmu itu nggak boleh egois buat dirinya sendiri. Taib. Qala musannif rahimallahu ta'ala, berkatalah al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala di hadis yang ke-12, an Abi Hurairah, Allah maghfir li masyayikhina
wa li ummahatina wa li abaina wa lil muslimina wal mu'minina amin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah ridha taala atasnya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar aja dulu hadisnya ya, nanti tafsirnya setelahnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Man nafasa an mu'min kurbatan, barang siapa yang menyingkirkan atas diri seorang mukmin kurbatan, suatu kesulitan, satu kehempitan, min kurabid dunya, min kurabid dunya, dari kesulitan-kesulitan di dunia. Saya ulangin, barang siapa yang menyingkirkan, barang siapa yang melepaskan bagi diri seorang mukmin yang dia merasakan kesusahan, kehempitan, kesulitan, min kurabid dunya, dari kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka kelak Allah akan menyingkirkan, melepaskan atas orang tersebut satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan yang ada di hari kiamat. Paham Bu, Pak? Jadi siapa yang menyingkirkan satu kesulitan bagi diri seorang mukmin yang beriman kepada Allah di antara kesulitan-kesulitan yang dialami seorang hamba di muka bumi ini, nafasallahu anhu kurbatan. Allah dan nabinya berjanji Allah yang akan melepaskan, menyingkirkan, mengenyahkan bagi orang yang menolong saudaranya tersebut dari satu kesulitan di antara kesulitan di hari kiamat. Dan kesulitan yang pertama yang dirasakan seorang hamba nanti di hari kiamat ketika kita masing-masing berdiri di padang mahsyar. Itu kondisi yang pertama dan pasti kita alami jamaah. Dan itu waktunya kita nggak tahu. Faham? Faham ya? Lalu Nabi melanjutkan lagi. Yang kedua, wa may yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memberikan yassara ala mu'sirin, memberikan kemudahan atas orang yang tertimpa kesusahan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Itu janji Allah langsung dua loh ini. Siapa saja yang memberikan kemudahan atas orang yang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi, Allah akan memberikan kemudahan atasnya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tuh. Tapi orang hari ini kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Betul apa enggak? Kebanyakannya gitu enggak? Makanya Bapak Ibu yang ada kaitannya dengan hubungan masyarakat langsung, di berbagai macam tempat posisi Anda, berilah banyak kemudahan kaum muslimin. Niatnya karena Allah. Tahu nggak sih Bapak Ibu? Di luar sana ada nggak orang non muslim atau orang yang kafir itu, mereka itu baik sama semua orang, bahkan semua orang muslim, ada nggak? Pernah nggak kita jumpai atau kita kenal, ini orang non muslim, orang kafir ini tuh baik sama siapa aja? Pernah nggak? Apa yang diharapkan sebenarnya? Balasan dunia. Hampir rata-rata mereka kalau berbuat baik supaya orang lain tuh berbuat baik kepada dia. Supaya orang lain itu tidak ganggu dia, ngusik kehidupannya, sehingga dia berbuat kebaikan. Faham? Itu aja dibayar cash nggak sama Allah? Dibayar cash loh. Gini aja deh, kalau ada orang kafir, misalnya contoh, seseorang di antara kita ditolong sama sohib kita, sama teman kita, sama kenalan kita tuh orang kafir. Ditolong perkara yang kita tuh lagi betul-betul kesulitan. Dia betul-betul tolong tuh. Kira-kira kita ini merasa utang budi nggak sama dia? Saya mau tanya. Kalau dia butuh sesuatu kita akan utamakan dia nggak? Betul apa nggak? Itu kan hukum alam, sunnah fitrah, itu sudah fitrah manusia. Siapa yang nolong mesti akan dia bantu genten gitu loh. Paham ya? Pasti akan diganti, akan dibalas itu. Maka secara umum dalilnya kan jelas, pernah dan sering saya sampaikan dalil ini kan dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7 ya.
Al-Isra atau Al-Hasyr? Al-Isra. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jikalau kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu buat dirimu sendiri. Dan orang-orang yang tidak beriman hari ini, yang semoga mereka diberi hidayah, mereka itu kalau bantu orang lain itu nggak pandang bulu. Memang tipikalnya baik tuh nih orang. Nolong orang betul. Supaya apa? Urusan dia pun supaya diberi kemudahan sama orang lain. Lah, dia yang nggak beriman aja punya keyakinan begitu loh. Terus bagaimana kita gitu loh? Wong kata Nabi SAW, man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ini yang kedua ya. Dan siapa saja yang mempermudah urusan orang yang mendapatkan kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan atasnya kehidupan dunia dan akhirat. Kalau dia hanya diganjar dunia aja, kita langsung akhirat tuh. Paham? Paham jemaah? Kemudian yang ketiga, man satara musliman, barang siapa yang satara musliman, menutupin keburukan, aib saudara sesama muslim, satarahullahu alaihi, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah Ta'ala akan menutupi bagi diri yang menutupi tersebut apa saja keburukan dan aib dia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga saya ulangin, dan siapa saja menutupi seorang muslim aibnya, keburukannya, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi atasnya segala kehidupan dia saat di dunia dan di akhirat. Nanti kita akan jelaskan satu-satu. Ya. Sekarang yang berapa nih? Poin ke 4. 4 kan? Yang keempat apa kata Allah? Apa kata Nabi SAW? Hadisnya ditutup. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Tafsirnya nanti ya. Sebenarnya tanpa ditafsirkan aja hadis ini sudah dong harusnya. Seharusnya sudah paham banget. Karena termasuk ayat-ayat muhkamat ini. Dan Allah Ta'ala katakan dan Rasul mengatakan wallahu fi aunil abdi. Demi Allah. Dan Allah fi aunil abdi, akan selalu berada pada di pertolongan maksudnya. Dan Allah Ta'ala fi aunil abdi, Allah itu akan selalu berada di dalam hamba-hambanya. Maksudnya Allah itu akan selalu menolong hambanya. Maka al abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu, mau nggak Allah selalu berada dalam urusan kita? Mau nggak? Mau Allah yang menyelesaikan urusan kita, menolong kita atau makhluk? Mau siapa yang nolong? Makhluk nggak bisa nolong kita cuma. Bahasa guyonannya ya, bahasa guyonnya. Mungkin udah pernah saya sampaikan di kajian kita. Apa bisa tuh seorang muslim dengan harta kekayaan, mungkin emasnya aja 100 ton kali, bukan hanya 5 ton ya. 5 ton itu harganya 800 miliar. Untuk ukuran antam ya, 800 miliar untuk tuku emas tok 5 ton. Tak kira tuku beras jebule emas. Ya nggak apa-apa, itu hak dia, dia punya duit kok. Sekarang oke lah, orang sugih belegedu. BSB ki deknen sing duwe misalnya. Atau Semarang ini deknen sing duwe. Opo yo deknen ketika mati itu bisa mandikan dirinya sendiri? Bisa nggak dia mandikan dirinya sendiri? Ngafani dirinya sendiri? Nyolati dirinya sendiri? Masuk ke liang lahat sendiri? Bisa nggak? Nggak mungkin bisa jemaah. Betapa banyak orang-orang yang sampai harus bayar orang untuk nyolatin itu anggota keluarganya. Betul apa enggak? Betul enggak? Apalagi kalau ada yang matinya karena COVID atau di COVID-kan. Contoh ya, contoh. Wis, COVID beneran lah. Belum tentu tetangganya itu mau nyolatin. Datang aja orang tentu gelem coba. Betul enggak? Betul enggak? Kalau saya ada kesempatan dan tidak ada uzur, mau COVID mau nggak COVID dia mati tak sholati jenazahnya.
Saya takut hanya kepada Allah. Dan dia punya hak. Udah dia nggak dimandiin. Nggak tahu kalau sekarang ya. Nggak dikafani. Wong sempat ada kejadian ketika anggota keluarga itu sohibul musibah itu minta dibuka petinya, salah jenazah kok coba. Anggota keluarganya laki, sing kok di dalam peti itu wedok coba. Saya nggak usah sebut rumah sakit mana. Itu pernah kejadian tuh sama. Besok tuh pengurus rumah sakitnya gimana di umul akhir itu pertanggungjawabannya itu. Gak takut sama Allah. Saya mau buka untuk terakhir, dibuka paksa. Bukan jenazah anggota keluarganya juga. Saya tuh udah gak kuat sebenarnya masalah ini. Kalau bukan karena ketaatan kepada waliul amri, mungkin udah teriak-teriak saya mungkin. Saudara saya kemarin tuh mati serangan jantung loh cuma. Jelas serangan jantung jam 10:04 itu masuk rumah sakit IGD, jam 10:30 meninggal. Swab sebelumnya itu negatif. Itu kalau nggak ngotot tuh ponakan saya, saudara saya nggak ngotot, nggak dimandiin jenazahnya. Coba. Sampai saudara saya ngomong, ponakan jauh lah. Wes saya setuju wes, tanda tangan saya di COVID kan. Tapi tolong nih bapak saya nih dimandiin. Akhirnya maksa mandiin, dikafani, dibungkus akhirnya kan boleh pakai peti suruh popus. Saya mau tanya, bisa nggak harta itu ini bukan masalah COVID-nya ya. Yang mau saya ambil ini hikmahnya adalah bisa nggak dengan harta membeli kondisi normal? Saya mau tanya. Dia mandiin dirinya sendiri bisa nggak? Apalagi masa pandemi kayak gitu bisa nggak? Saya mau tanya bisa nggak Bu? Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Berarti butuh orang lain nggak? Butuh nggak? Nah, kalau orang lain mau nolong kita siapa yang kita datangin? Makhluk atau Allah? Allah. Tapi kita udah maafkan. Ya, saya doakan aja tuh rumah sakit itu pengurusnya diberi hidayah, dibukakan pintu maaf dan tobat gitu ya. Nah, saya nggak terima saudara saya digituin kok. Akhirnya tak sholatin aja. Itu kalau saya nggak ikutin tak dengan ulul amri itu tak bongkar itu petinya itu, tak masuki dewe itu neng alamku neng liang lahat. Tapi karena masih ada iman dan ketaatan kepada ulul amri, manut saya. Coba, kalau jiwanya naudzubillah nggak ditolong oleh Allah, kira-kira tak bongkar nggak petinya? Tak bongkar nggak? Matinya bukan COVID kok. Nah, ini terus terang saya ini, mau diupload nggak apa-apa biarin, biar rumah sakitnya tahu. Paham ya? Makanya Bapak Ibu yang ada kerja di sana, beri kemudahan orang muslim. Nanti kau akan ditolong oleh Allah dalam urusan dunia dan akhirat. Ya. Jangan takut sama makhluk yang ngasih rezeki itu siapa Bapak Ibu? Sementara yang ngasih rezeki siapa? Manusia atau Allah? Allah kok takut sama menungso. Selagi kita nggak zolimin orang, kita taat dengan semua aturan Allah dan Nabi-Nya, Allah yang jaga dan jamin kehidupan kita, bukan makhluk. Serangan jantung sudah tua, udah hampir 70 kok. Ya, alamat namanya orang mati itu pasti serangan jantung tuh jangan, betul nggak? Mana ada orang mati itu jantungnya nggak diserang, pasti mandek nggak orang mati? Iya, ya mandek, nggak mandek ya orang mati tuh ya. Wes kopat. Saya tuh dari awal sampai sekarang tuh paling taat insya Allah. Bahkan saya ngisi tuh di rumah sakit sampai sekarang. Tapi takdir saya harus menghadapi ujian ini. Mau gimana lagi? Paham ya? Taib jemaah. Sekarang kita akan bahas 4 poin ini lebih mendalam. Tapi sebelum 4 poin ini saya jawab, kita bahas. Bapak Ibu mau nggak sih diberikan pertolongan oleh Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat? Oke. Yang mau tolong dalam kehidupan dunia yang diharapkan pertolongan Allah apa? Saya mau tanya.
Yang ingin diberikan Allah pada diri kita, kemudahan apa dari Allah? Saya mau tanya, yang paling besar itu apa? Yang paling besar dan utama? Gampangkan ibadah. Kalau ibu-ibu apa bu? Apa bu? Yang paling diharapkan pertolongan Allah dalam kehidupan dunia paling besar apa? Di dunia loh, dunia. Saya nggak bilang akhirat. Apa bu? Mbak? Apa? Kalau Pak Yudi tadi diberikan kemudahan dalam ibadah. Kalau ibu-ibu apa? Apa? Kebutuhan dunia tercukupi? Lebih dari cukup gitu? Apa bu? Kalau misalnya nih Allah hanya kasih satu aja terkabulnya doa urusan dunia, ibu-ibu minta apa? Dunia loh, apa bu? Sabar. Mantap. Sabar itu pemberian paling besar. Barakallahu fik. Saya ngasih hadiah apa sama ibu ya? Sabar. Bener itu. Sabar itu mahal banget. Ya, kayak tadi tuh kalau saya nggak sabar, kira-kira tak bongkar nggak itu petinya? Tak bongkar nggak petinya? Luweh aku. Petugas covidnya nggak ada kok. Paham? Kalau nggak sabar tak bongkar nggak nih peti? Sudah pulang KB toh, ambulannya pulang, terus bongkar KB. Nggak ada orang kok. Paham? Tapi kan nggak begini ahlus sunnah. Taat patuh, sabar. Nanti kan ada ganti yang lebih baik. Paham nggak ini? Ini kalau orang nggak berilmu, bawaannya emosi nggak? Ya kan emosi kan? Wih, onek-onek ke supir, driver kan nggak ngerti apa-apa toh. Wah aku diseneni toh pak, ya kan? Paham ya, paham ya. Ini contoh aja biar pendekatan pemahaman, pahamin ya. Sabar pak, top itu. Pak Saiful barakallahu fik, istrinya paham. Kalau nih selain sabar, jangan sama jawabannya, liane. Kalau ada satu terkabulnya doa urusan dunia, Mas Airu minta apa? Urusan dunia satu dikabulkan oleh Allah, satu aja, minta apa sama Allah? Saya kasih jawabannya ya. Kasih jawabannya paling bagus ya. Minta takwa. Minta takwa ada segala-galanya. Minta takwa aja. Kalau takwa itu udah satu paket. Ya. Jawabannya itu nanti dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Jadi kalau nanti mintanya takwa, Al-Ahzab 35 dikasih sama Allah. Saya bacakan ya dalilnya ya. Jadi mintanya takwa aja, nanti Al-Ahzab 35 itu dikasih itu. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimin was saimina was saimati wal hafidina furujahum wal hafidhati wal dzakirina Allah والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim yang perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, laki-laki yang taat dan perempuan yang taat, laki-laki yang berkata jujur, berbuat jujur dan perempuan yang berbuat jujur, laki-laki yang bersabar dan perempuan yang bersabar, laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk, laki-laki yang senantiasa berzakat dan bersedekah, perempuannya juga sama, laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluan mereka, dan laki-laki yang banyak zikirnya kepada Allah serta wanita yang banyak zikirnya kepada Allah, a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka Allah akan menjanjikan atas mereka ampunan dan ganjaran yang sangat besar. Dan ini adalah takwa jemaah.
Makanya kalau kita punya satu doa yang makbul sama Allah, mintanya takwa aja. Dan doa yang paling top itu doanya Nabi Ibrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Biar kita, keluarga kita, zuriyah kita tuh diberikan menjadi pemimpin orang takwa. Itu di penghujung surah Al-Furqan. Mintanya takwa ya. Walaupun tadi istrinya Pak Dr. Saiful itu minta sabar, benar itu. Tapi mintanya takwa aja. Jadi nanti Al-Ahzab 35 dikasih semua. Mau nggak buat Al-Ahzab 35 itu dikasih semua? Mau nggak sih? Mau. Mintanya takwa. Dunianya nggak usah diminta, udah dikasih. Paham? Paham Bapak Ibu? Paham ya? Contoh, saya itu dari beberapa hari yang lalu tuh kepengen makan duren. Contoh ya, contoh. Pengen orang jaluk sama Allah. Malu saya minta sama Allah. Pengen gitu, dalam hati pengen makan durian, tapi durian saya enak endi yo. Suatu hari ada acara hajatan saudara, dibawakan durian tuh enak Masya Allah. Orang jaluk loh. Sekali datang itu 4 apa jeneng ini? 3 atau 4 ya? 4 apa jeneng? Bukan 4 pungge Pak. Oh bojo 1 buah itu loh, 4 buah. 4 buah itu semangan kabeh aku ra iso to ya. Dikei coba subhanallah. Artinya kita nggak usah minta dunia lah. Oh nggak minta dikasih nggak sama Allah? Dikasih nggak? Bu, nggak minta dunia dikasih nggak? Contoh, ibu-ibu pernah nggak minta sama Allah, ya Allah berikan saya itu sepatu yang bagus, sendal yang bagus. Pernah nggak minta? Nggak toh? Tapi di rumah banyak nggak sendal sepatunya? Banyak nggak? Nggak minta ini kayak iyo. Makanya nggak usah minta. Punya satu doa kok mintanya dunia. Walaupun nggak dilarang ya. Walaupun Nabi mengatakan, saya sudah sampaikan juga ya, mintalah kalian kepada Allah sekalipun tali sandalmu putus. Berarti kan kita diminta untuk serakah dalam doa kepada Allah. Dan kalaupun boleh saya ini usulkan, doa usah minta liani lah wis, minta takwa ya. Engkau dunia ini dipenuhi. Ibu paham Bu? Jadi ambisinya terhadap pernak-pernik dunia mulai direm ya Bu ya. Wis direm aja, banyak ngerem. Nanti dicukupkan hal yang lain. Sekarang saya mau tanya. Kalau diganti semua itu dengan takwa dan sehat, pilih mana? Dunianya dikasih sehat dan takwa, pilih mana Pak? Bu, pilih itu enggak? Ya buat apa banyak duit penyakitan? Makan apa enggak isa? Makan itu enggak isa. Ya enggak enak kabeh. Paham ya? Cobalah naudzubillah nasallallahu salam wal afiyah. Misalnya ada orang duitnya banyak, tapi enggak bisa makan enak karena giginya bermasalah. Ketemunya Dokter Saiful. Mau mangan itu ra iso. Mangan daging selisitan, repot kan? Naudzubillah kalau kan ada orang yang di gusinya kena kanker ada ya, tumor kena kan. Enggak enak sudah. Tuh coba. Duitnya akeh. Makanya enggak usah minta dunia. Kok eman-eman hidup cuma sekali di dunia ini kok jaluk kok. Jaluknya dunia tok. Ya ngapunten ya, bukan saya ngelarang jenengan. Enggak, saya enggak ngelarang. Ini kan guru kepada murid nyarankan. Kok eman-eman. Lanjut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jelas dari dalil tersebut dari poin yang pertama dan yang kedua. Berarti kata Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan dalam kitab Minhatul Alam, al-hadisu dalilun ala fadli min nafasi man nafasa ala akhil muslimin qurbatun wa musibatun min masaibid dunya allati tawqa'uhu fi ghammin wa hammin wa daykin wa tafrijul qurbati imma bi'ita'ihi min malihi in kanat qurbatihi min hajati kadaini lazumuhu ada'uhu. Saya singkat. Jelaskan kalimat di atas itu jelas poin pertama. Hadis tersebut menjadi dalil keutamaan siapa saja yang menyingkirkan, melepaskan bagi saudara sesama muslim satu kesulitan atau musibah dari musibah-musibah dunia.
Misalnya musibah tersebut dia terjatuh dalam kesedihan, terjatuh dalam keinginan yang tak terwujud, dalam kesulitan-kesulitan apapun lah. Lalu dia bantu wa tafrijul kurbati. Lalu dia berusaha memberikan solusi dari kesusahan-kesusahan tersebut. Apakah itu dengan hartanya atau dengan tenaganya, minimal apa sih? Dua hal, dengerin keluh kesah saudaranya lalu dia doakan. Kan ada kalau kita ketemu apa, kita bicara teman aja lah, teman, tetangga, sohib, teman pengajian. Pengen tuh didengar dia punya masalah, kan ada kayak gitu kan. Bu, saya mau tanya Bu, Pak, kalau kita lagi punya masalah, kemudian ada teman yang mau dengar masalah kita udah senang gak sih? Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Kita berdoa ya, mumpung hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yasfi lil muslimin wal mu'minin. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yasfi lil muslimin wal muslimin. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi lil muslimin wal mu'minin anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi alamin. Doa saya tadi itu minta kesembuhan bagi seluruh orang muslim dan mukmin yang sakit dan dijauhkan dari bala dan musibah. Mumpung ini makbul ini doa. Bapak Ibu doakan untuk saudaranya biar nanti malaikat yang doain kita ya. Lanjut, tadi sampai mana kita? Nah, kalau ada saudara kita itu dia punya kesulitan, kita dengerin aja dia punya masalah itu. Seneng nggak kita? Misalnya kita dicurhatnya, kita punya masalah, kita cerita tuh sama sohib, sama kenalan. Kita udah enak nggak? Agak ringan nggak Bu? Terus didoakan dia, maaf ya Mas, maaf ya Mbak, aku mungkin nggak bisa ngasih solusi. Aku doakan kamu ya, semoga diberi kesabaran, diberi kemudahan. Enak nggak enak? Itu teman yang baik tuh yang kayak gitu itu tuh. Itu yang kata Allah, wa may yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Siapa yang mereka tuh diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka itu. Yang kita udah pernah bahas. Apa itu rizki yang tidak disangka-sangka? Teman yang solih, teman yang solihah. Yang nggak modus sama kita. Karena banyak orang-orang tuh modus berteman sama kita karena ada kemanfaatan. Kalau manfaatannya nggak ada dari kita, mereka pergi itu. Tuh teman-teman yang nggak baik itu. Ibu-ibu kalau punya teman yang ada itu selalu ada ketika kita senang, mampu dan ada manfaat. Lalu ketika susah dia pergi mundur teratur, itu nggak usah jadikan sohib, just friend aja. Nggak usah jadikan sohib, teman dekat apalagi saudara, cukup. Nanti kita banyak kecewanya. Makanya ibu-ibu kalau udah mulai ngaji, bapak ibu kalau mulai ngaji itu harus selektif milih sohib. Sohib itu apa tuh? Teman dekat. Harus betul-betul selektif memilih menjadi saudara. Karena kan Nabi mengatakan sesungguhnya seorang itu bersama agama saudaranya. Paham ya? Bahkan kalau kita ditemukan orang kalau pas susah, dia yang terdepan itu dampingin kita, belain kita. Sekalipun kita ini salah misalnya, dia tetap ada di samping. Mengingatkan kita, bukan malah membenarkan tindakan kita, kan ingatkan kamu salah Mas. Tapi tenang, kamu tak jaga coba. Mau nggak dikasih teman yang kayak gitu? Wong teman pasangan hidup aja belum tentu kayak gitu kok. Ini kita berbicara secara umum loh ya. Kan ada tuh seorang suami atau istri yang nggak bisa jagai pasangannya, ya kan? Betul nggak? Makanya doain Pak Bu, nih anak-anak keturunannya semoga didatangkan pasangan yang betul-betul bertakwa sama Allah. Bukan setelah disedot kemanfaatannya semua lalu dia pergi seenak udel itu, jangan sampai ya. Makanya Pak yang punya anak gadis itu minta sama Allah supaya nanti didatangkan pasangan yang betul-betul salih bertakwa. Ya, yang punya anak laki juga sama supaya ketemu istri itu yang betul-betul solihah. Dan itu nggak bisa didapatin di tempat-tempat nongki-nongki itu nggak mungkin. Di mall, ya, di konser musik, di karaoke, di drakor itu nggak mungkin temu. Nemunya di mana? Nemunya di mana? Ya kalau nggak di pondok pesantren, majelis ilmu. Saya ngomong gini nih karena saya sayang sama bapak ibu sekalian dan anak-anak.
Ya kan nggak tahu sih ya, kalau ini sore terakhir saya hidup. Ya, bisa jadi ini kajian terakhir saya. Nggak tahu saya. Ini pesan saya nih ya. Hati-hati. Maka jamaah yang dimakan oleh Allah, di sini pun Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan mengatakan al-hadisu dalilun ala fadli taysiri ala al-mu'assirin imma bi indharihi wa hadha wajibun. Jadi di sini kata para ulama termasuk Syekh Abdullah Shalih Fauzan, hadis yang kedua. Jadi kan itu yang pertama tadi. Kalau yang kedua kan apa? Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan. Benar nggak tadi itu? Yang kedua kan poin kedua ya, siapa saja yang dia mempermudah urusan orang yang tersimpa kesulitan. Kalau tadi kan musibah, ini kesulitan nih, kesulitan ini nggak harus musibah. Tapi kesulitan ini bukan pas lagi ujian dicontekin temannya, itu nggak boleh. Saya ingin beri kemudahan teman saya kasih contekan dia belajar, nggak boleh itu, haram, nggak boleh. Nggak boleh, ya, nggak boleh ya. Nah, ya. Kalau ini beri kemudahan dalam kesulitan. Kalau tadi kan musibah. Hadis ini menunjukkan keutamaan senantiasa memberikan kemudahan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan, jikalau dia mengetahuinya, jikalau dia melihat kesulitan tersebut ada pada saudaranya, wahada wajibun, maka ini hukumnya wajib. Waduh. Hukumnya wajib kata Syekh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Ini kalau nggak salah ini menjelang ayat-ayat terakhir ini. Al-Baqarah ayat berapa? 280. Ya. Ayat 280 itu berarti lembar yang ketiga dari yang akhir. Kalau Quran pojok itu lembar ketiga. 1, 2, 3. Ini sebelah kiri Ali Imran, yang ini Al-Baqarah. Ngapa toh? Ali Imran, Al-Baqarah. Iki satu ayat yang paling panjang itu. Satu halaman sendiri itu ayat 283. 2 ya, 82 ya. Sebelah sini, nah ini lembar sebelah sini. 280. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Saya bacain dalilnya yang tulis oleh Syekh. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang berada dalam kesulitan, maksudnya di sini adalah karena hutang. Di sini diambil oleh Syekh, keumuman dalilnya adalah orang yang memiliki kesulitan dalam urusan apa? Usratin di sini karena dia punya hutang. Fanadhiratun ila maisarah, maka hendaklah dia memberikan uzur kepada saudaranya tersebut sampai waktu dia maisarah, sampai dia mendapatkan kelapangan atau kemudahan. Jadi barang siapa yang hari ini ada yang punya hutang sama kita, betul-betul dia berniat untuk bayar, tapi dia belum mampu, apalagi masa pandemi begini. Maka perintah Allah, ini contoh ya, memberikan tanggungan waktu bayar hutang. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jikalau ada saudaranya itu mengalami kesusahan bayar hutang dan dia tahu, berilah penangguhan sampai dia bisa bayar. Wa antasaddaqu khairul lakum. Namun jikalau kamu merelakannya, menganggap itu lunas, anggap itu sedekah, khairul lakum, itu jauh lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jikalau kamu betul-betul mengetahuinya. Ustaz, wong saya sendiri butuh, ya nggak apa-apa kalau kita nggak mau menganggap lunas, minimal kita kasih tenggang waktu lagi. Lah kalau kita lakukan demikian karena Allahu Jalla wa Ala, ingat lu tadi janji Nabi apa? Diberikan yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. Kalaupun boleh minta yang kedua setelah takwa,
setelah takwa. Mintanya itu sama Allah, ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan, jelas takwa kan jelas ya, dalam keadaan ditunaikan hak-hak saya sampai ke liang lahat. Paham maksud saya? Dimandikan, dikafani, disolatkan minimal oleh 40 orang yang mentauhidkan Allah, karena Nabi berjanji barang siapa yang jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang mentauhidkan Allah, maka dia akan terbebas dari siksa kubur. Dan kata para ulama jumhur, barang siapa yang diberikan kebebasan dari siksa kubur, tanda dia dimasukkan dalam surganya Allah. Kita pun tahu beberapa saat yang lalu, orang yang ditakdirkan Allah itu matinya yang nyolatkan, nyolatin borak. Kadang 2 orang yang karena covid beneran, ya kan ya. Terus hukum sholat di kuburan juga gak ngerti, dikiranya sholat itu hanya di masjid saja, atau ada jasad yang nggak boleh juga. Dia nggak tahu tuh hukum bolehnya menyolatkan di kuburan. Kan banyak muslim yang nggak paham, betul nggak? Nyolatkan jenazah di kuburan banyak yang nggak paham, ya kan? Coba, berarti rugi nggak itu? Mati nggak ada yang nyolatkan, hanya 1-2 orang, bahkan nggak ada yang nyolatkan. Rugi nggak itu kita? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Minta sama Allah kalaupun ada yang kedua, ini waktu yang mustajab nih. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita mati semua dalam keadaan syahid atau husnul khatimah, meninggal dalam kondisi ditunaikan hak-hak kita sebagai seorang mukmin ketika meninggal. Disolatkan sampai ratusan bahkan ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu. Dan itu mungkinnya nanti saat di mana? Di tanah suci, saat haji. Bu, kalau boleh minta sama Allah mati syahid, Bu. Syahidnya wanita tuh tertinggi apa? Setelah menyelesaikan rukun haji lalu meninggal, matinya syahid. Dan kata Nabi SAW, wanita yang mati dalam kondisi seperti ini, selama dia tidak ini kesimpulan ulama ya, selama dia mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, dia sholat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, ya kan, menjaga kehormatan dirinya, dapat ridho suaminya dan tidak berbuat durhaka sama orang tuanya, dia mati habis haji itu, wallah nggak akan melalui yaumul hisab. Karena mati dalam keadaan syahid, gak ada yang hisab, langsung surga tuh. Makanya besok kalau punya duit ditabung, ya Allah 10.000 perak untuk saya haji, ya Allah. Gitu. Bukan 10.000 perak beli Brompton. Tuku mobil meneh, haji. Apalagi syahid yang top itu bagi wanita ya, haji yang mabrur, wafat. Waduh, Insya Allah jadi bidadari terindah nanti surganya Allah. Suaminya tinggal, Mas tak tinggal dhisik ya Mas lah. Suaminya nangis, bojoku bar kuwi pulang haji nikah maning. Ya ora apa-apa toh Bu. Boleh nggak Bu suami nikah lagi Bu? Kalau udah meninggal jenengan boleh nggak? Boleh. Masa ora entuk? Ini boleh musake toh, masa bapaknya ora entuk nikah meneh. Aku aja kok bojoku meninggal dhisik ya aku nikah. Walaupun istriku tidak tergantikan ya, walaupun ada niat mau nikah lagi itu ya. Paham jemaah? Itu dalil Qur'annya. Banyak banget ini dalilnya. Dalil Quran tadi sudah cukup nggak untuk menjawab segala kebutuhan kita dalam urusan dunia dan akhirat? Cukup nggak? Beri kemudahan. Kemudian jemaah, lanjut. Nggak apa-apa. Tapi terus terang jamaah, saya kalau lihat langit Allah tuh takut saya. Karena Nabi itu nggak berani menatap ke langit. Kenapa? Bukan langit-langit ini, langit Allah. Karena Nabi kalau ada suara geruduk atau itu, Nabi itu takut teringat Allah mengadab umat-umat terdahulu. Makanya doanya harus yang baik-baik ya. Itu ya. Bapak Ibu, prasangka buruk dalam hati dibuang jauh-jauh ya, biar doanya makbul. Mungkin bisa aja doa kita selama ini nggak makbul itu karena suudonnya sama manusia itu banyak soalnya. Ya, masih ada kotoran hati, doanya nggak mustajab tuh, jangan-jangan. Nggak boleh ya. Baik, lanjut yang ketiga apa? Man satarallah ya. Barang siapa yang menutupi, man satarallahu musliman. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah.
maka dia akan ditutup aib-aibnya di dunia dan di akhirat. Saya mau tanya nih sama Bapak Ibu, lebih berat mana aib kita, naudzubillah, jangan kita ya, kita aja deh, semoga tidak. Lebih berat mana nih aib kita terbuka di dunia atau di akhirat? Lebih berat mana? Aib di dunia dibuka aibnya. Ini nggak ada pilihan yang ketiga ya. Nggak ada pilihan. Saya nggak mau dua-duanya Ustaz. Ya, itu yang utama. Ini pilihannya hanya dua nih. Lebih berat mana? Dibuka aib di dunia atau di akhirat? Lebih berat di dunia. Berat di akhirat Pak. Berarti kalau aib dibuka di akhirat berarti taubat kita nggak diterima dong. Paham maksud saya ya? Paham? Kalau kebanyakan kita kan, saya nggak mau aib saya dibuka di dunia Ustaz, di akhirat aja. Ujo malah, sake kita, habis engko, aibnya dibuka IKB, berarti tobat kita nggak diterima, dosanya masih nempel. Paham nggak, Bu? Paham nggak? Paham. Walaupun kita mintanya apa? Jangan dibuka aib kita di dunia. Maka perkataan seorang ulama di kalangan tabi'in namanya Sufyan Ats-Tsauri, rahimahullah taala mengatakan, kurangi keinginan tauhanmu terhadap orang lain, maka berkuranglah ghibahmu sama orang lain. Itu kan tafsir dari surah apa? Surah Al-Hujurat 12 sebenarnya. Kurangi dirimu untuk mengetahui tentang orang lain, maka berkuranglah ghibahmu. Karena ghibah itu gak akan mungkin terlaksana kalau dia itu gak kepo gitu loh. Orang kalau kepengen kepo itu tajasus, itu nanti akhirnya ghibah. Kurangi ingin tahu urusan orang lain. Gak usah kepoin lah. Ngapain ngurusi kepoin orang lain? Paham gak ini? Bismillah. Bapak Ibu paham? Ibu-ibu bisa gak Bu? Ngurusi ini mbak-mbak. Ngurusi apa ya? Mengurangi kepo kita sama orang lain. Ingin tahu orang. Bisa gak? Bisa insya Allah. Oh gak bisa. Bismillah ya. Minta sama Allah. Kadang itu manusia nih gitu kok, latah kok, pengen tahu aja urusan orang lain. Saya udah pernah kasih tahu loh sama Bapak Ibu, seandainya kita punya tetangga, istrinya sampai 10 sekalipun, ora urusan. Apa urusan kita? Antum jadi buah bibir itu. Mau dia ganti bojo peng 100 gitu. Hari ini istrinya, istri pertamanya nggak pernah dicerai, tapi istri kedua, ketiga, empat yang gonta-ganti terus. Ya. Lalu saya salah satu murid saya pernah cerita, bapak saya itu istrinya 27 Ustaz. Kaget saya. 27 Pak. Iya maksudnya yang ketiga dan keempat tuh digonta-ganti terus. Jadi yang pertama enggak, enak banget jadi lanangnya. Tapi jelimet urusan ini. Pak, ampun kayak ngantan ji Pak. Mas Airu ampun ji. Enggak usah wis. Ya Pak Agus ampun ji. Enggak usah wis. Repot itu nanti. Nikah cerai. Mumetnya apa? Pas meninggal terus menyisakan satu harta waris. Ini baginya tuh kayak apa jujur. Bukan sama istrinya, anak-anaknya. Istrinya, mantan istrinya kan nggak dapat. Tapi kan nggak ada mantan anak. Dua anaknya itu berapa coba? 30. Saya nempati rumahnya, contoh ya, yang nempati rumahnya itu istri terakhir, istri yang ke-27. Sedangkan anak dia dari istri pertama sampai istri itu 30. Jajal. Mumet nggak ini? Itu baru satu perkara loh itu. Ketika dia meninggal, warisnya kayak apa? Dikira istri terakhir iki hakku. Ora iki. Ndak iso ki istri yang pertama, dua anak itu masih punya hak. Nah kalau harga rumahnya seharga 30 miliar, kan lumayan itu. Rumahnya gede banget gitu loh. Etok-etoknya gitu loh Bu. Misalnya Ivy Park tuh 10 blok itu punya dia misalnya. Atau 10 rumah yang kono misalnya. Ya kan? Tuh. Pikir-pikir ya Pak. Kalau mau menikah lagi pikir-pikir. Ini nasihat buat diri saya nih. Saya nggak ngelarang tapi ya, pikir-pikir, tanggung jawabnya berat. Tapi kalau murid-murid saya ini insya Allah enggak. Ya Pak Yudi ya, insya Allah satu aja. Walaupun saya nggak ngelarang ya. Ibu-ibu jangan senang Bu, saya nggak salah milih ustadz. Enggak, saya nggak ngelarang Bapak silahkan menikah lagi, asalkan siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya.
Kecuali kalau ustadznya wis nikah meneh itu beda kasus ya Bu ya. Tenang aja. Tenang. Lanjut. Baik. Kita berbicara menutupin aib. Tadi kan saya lontarkan pertanyaan dunia dan akhirat, rata-rata manusia milihnya dunia. Harusnya mintanya itu apa? Minimal akhirat. Maksimal apa? Dunia dan akhirat. Berarti itu ciri-ciri taubat dan amal soleh kita diterima. Makanya kan Bapak Ibu itu jangan sepelekan zikir pagi petang itu loh yang saya sering ingatkan itu. Salah satunya apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Kan nanti ada Allahumma astur aurati. Duhai Allah, tutupilah aibku. Allahumma astur aurati. Allah tutupilah aibku. Aibnya di sini apa tuh kata Syekh Sa'ad Al-Qahtani dalam syarahnya Allah mastur auratani, Allah mastur aurati, ya Allah tutupilah aibku itu adalah aib dunia dan akhirat. Itu tafsirnya Syekh Sa'id Al-Qahtani yang penulis kitab Hisnul Muslim. Dia juga mensyarah zikir itu. Jadi maknanya ketika minta ditutupin aibnya itu aib dunia dan akhirat. Ya, harus minta. Kalau nggak hafal ya udah minta, ya Allah, tutupilah semua aib-aibku di dunia dan di akhirat. Terimalah istighfar dan tobatku, ampuni dosa-dosaku. Nah, jadi kalau masih ada aib kita di dunia atau seorang hamba itu aibnya dibuka di akhirat, itu tanda-tanda taubatnya nggak diterima gitu aja. Paham ya? Bapak Ibu paham? Nah, kira-kira kalau ada aib saudaranya tertampakkan oleh Allah, kita udah pernah bahas ini. Yang kita lakukan harusnya apa Bapak Ibu? Harusnya kita lakukan apa? Tutupin aibnya, jangan malah dikobong. Ini penyakit para penuntut ilmu hari ini, bahkan seorang dai itu yang ndak isa gitu loh. Ketika aib saudaranya itu terbuka dan itu belum tentu benar. Dia kenal juga enggak, tahu kasusnya, peristiwa juga sebenarnya juga enggak, ikut-ikut gitu. Oh, dia enggak takut tuh sama Allah. Ya kalaupun benar itu aib, apa hak kita untuk menjadikan masalah yang harusnya kecil jadi besar itu apa gitu loh. Siapa kita? Ulama bukan. Kalau betul ulama malah aib itu ditutup. Nih akan saya cerita, sudah cerita belum di sini? Kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal yang mengingatkan muridnya karena kesalahan. Sudah pernah cerita belum? Sudah kayaknya. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal berjalan ke suatu tempat, melihat muridnya itu ngajar itu loh. Muridnya itu di tempat yang teduh, muridnya Imam Ahmad di tempat yang teduh. Muridnya ini berarti dia ngajar tuh muridnya tempat yang panas, sumuk itu loh. Nah, Imam Ahmad kaget loh, kok muridku koyong ini. Lalu apa yang dia kerjakan? Dia itu nggak tidur tuh dari ba'da isya sampai bangun tengah malam, berniat kepada Allah ingin nasihati muridnya tanpa sepengetahuan siapapun jemaah. Maka ketika dia bangun di malam hari, dia mengendap-endap supaya anggota rumahnya itu nggak tahu kalau dia keluar dari rumah. Dan ketika sampai di rumah muridnya itu dia ketuk pintu itu pelan banget. Qadarallah, itulah hidayah ya, pertolongan dari Allah. Muridnya yo tangi, saking pelannya ngetok pintu. Ketika buka pintu, loh ya Imam, shh. Coba keluar, keluar. Aku nggak kepengen nanti anggota keluargamu tahu kedatangan diriku. Absyir gitu kan, siap. Lalu apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ada apa wahai gerangan imam guruku? Aku cuma ingin kasih nasihat. Itu pun ngomongnya pelan banget. Besok jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu ngajar, jangan sampai kamu itu di tempat yang teduh, murid-muridmu itu kepanasan. Sekarang saya mau tanya, walaupun saya duduk di sini, tapi Bapak Ibu kepanasan enggak? Enggak ya? Enggak ya? Alhamdulillah. Nek panas aku kena tegur malah. Artinya seorang guru aja ketika nasihatin muridnya itu nggak kepengen orang lain tuh tahu ketika dia punya masalah pribadi. Top. Ini ulama. Ini enggak, baru ustadz negur muridnya di depan orang lain, menunjukkan dangkalnya ilmunya itu.
Justru kalau menasehatin itu jangan ada orang lain, ngomong berdua. Gak ada orang lain yang tahu. Minta maaf dulu, maaf ya. Boleh saya kasih masukan. Nah itu murid kepada guru kepada murid. Lah ini murid kepada guru harusnya lebih lagi. Nih Pak ya, ini saya pesan ya Pak Bu ya. Bapak Ibu yang memiliki kelebihan dunia, sekalipun gurunya nggak memiliki kelebihan dunia, jangan coba-coba ngatur-ngatur sang guru, itu nggak boleh. Ustadz tuh nggak ngerti perkara dunia, kudune takon sama kulo, nah itu nggak boleh. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Kalaupun gurunya salah, namanya manusia kan, minta maaf, minta izin ketemu, ngomong hanya berdua, ini adab. Kita ngaji itu tuh, ngaji kita ini ya untuk menghasilkan itu. Tapi murid-murid hari ini nggak punya adab masalahnya. Merasa dia lebih tahu dalam urusan agama dibandingkan gurunya. Paham Bapak Ibu? Sekalipun gurunya nggak tahu misalnya perkara dunia, perkara otomotif, nggak tahu gurunya. Ya, minta izin dulu, izin, Ustaz, minta maaf. Sedikit masukan boleh Ustaz? Oh boleh, guru yang baik kan tawadu. Ya, delosor dia, ya gimana? Lain kali kalau beli motor jangan yang itu Ustaz. Nah enak ngomong kan kita tahu. Loh gimana? Misalnya kayak saya nggak ngerti sepeda. Saya tanya sama Pak Agus. Nanya saya, memang betul nanya. Pak Agus nanti saya diajari naik sepeda ya. Ketika naik Gunung Harjo kan saya didampingi Pak Agus ya. Saya dulu sorry memang saya nggak ngerti. Gini Ustaz caranya Ustaz. Nah itu benar. Ini enggak, karena dia mungkin atlet. Contoh bukan Pak Agus ya. Ustaz kalau naik sepeda tuh yang benar kayak gini. Nah ini muridnya nggak takdim ini kayak gini. Murid nggak sopan. Maka insya Allah ilmunya nggak barokah. Paham ya? Sekalipun dia punya expert dalam urusan dunia, dia ahli dalam urusan dunia, itu kalau ngomong sama gurunya yang ngajari agama, apalagi ngajari adab, itu nggak sopan, insya Allah murid ini gagal. Paham ya? Paham ya Bapak Ibu ya? Coba Imam Ahmad tadi sama muridnya sopan banget nggak? Sopan banget nggak? Sampai sebegitunya loh Imam Ahmad bin Hambal. Kayaknya saya belum bisa, sebentar lagi insya Allah, amin. Nasihati muridnya itu nggak di depan orang banyak, punya salah pribadi. Kalau ini ada yang tersinggung Anda, itu kan nasihat secara umum bukan pribadi. Paham ya? Paham ya? Nah. Aduh. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini jelas sekali dalil tersebut, ya. Orang yang kemudian dia melakukan hal-hal yang demikian tadi itu, menutupi aib saudaranya, maka Allah Ta'ala akan tutup. Berarti itu sama dengan balasan setimpal dengan perbuatan. Benar gak sih? Dia misalnya menutupin aib saudaranya, kekurangan saudaranya. Lalu Allah Ta'ala balas hal yang lebih dari itu. Lebih gak itu? Dibalas, ditutup aibnya dunia dan akhirat. Lebih gak? Lebih gak? Lebih. Itu sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Yunus ayat 26 tuh. Surat Yunus ayat 26 tuh. Masya Allah. Allah itu maha baik jemaah. Makanya kenapa seorang muslim menutup aib saudaranya. Bahkan Nabi menutup poin yang keempat, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan bersama seorang hamba dalam pertolongan sisi Allah selama seorang hamba menolong saudaranya. Termasuk menutup aib itu nolong saudaranya enggak? Nah, Allah Ta'ala katakan dalam surat Yunus ayat 26, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang ahsanul husna yang mencoba melakukan kebaikan, al husna wa ziyadah, maka Allah akan berikan balasan kebaikan dan tambahannya. Itu terjemahan saya, benar nggak? Coba dibuka. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Dan orang-orang yang dia telah melakukan kebaikan,
maka kebaikan itu akan Allah Ta'ala balas dengan kebaikan yang sama waziyadah dan tambahannya. Benar nggak Mas Airu? Nah itu ditambah. Bahkan Allah Ta'ala katakan dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. Surah Ar-Rahman ayat ke-60. Wa qala ta'ala hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Apakah ganjaran suatu kebaikan itu, adakah ganjaran suatu kebaikan itu melainkan kebaikan pula? Maksudnya apa? Yang paling pantas bagi Allah dan paling baik dari Allah kepada hambanya ketika dia berbuat baik, maka balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah kebaikan pula. Paham? Paham? Bahkan dalam surat Yunus tadi pada ayat 26 wa ziyadah serta tambahannya. Kalau tadi surah Rahman ayat 60 hal jazaul ihsani ilal ihsan itu setimpal kebaikan dibalas kebaikan. Tapi surat Yunus ayat 26 wa ziyadah ada tambahannya. Makanya kan dulu pernah saya sampaikan ya Bapak Ibu, kalaupun misalnya kebaikan yang kita lakukan sampai detik ini dan seterusnya amin, tidak Allah Ta'ala berikan jawabannya buat kita, yakinilah Allah Ta'ala akan balas itu kepada zurriyah kita, anak keturunan kita. Gitu ya. Gitu ya. Paham? Siapapun orang hari ini, misalnya seorang di antara kita lah, ada satu keinginan yang belum terwujud. Ada satu keinginan belum terwujud. Kalau mau diberi keinginan tersebut, lakukanlah hal ini. Paham? Beri banyak kemudahan orang lain, jangan dipersulit. Tutupin aib orang lain, jangan dibuka. Selalu berada dalam pertolongan bagi saudaranya, Allah Ta'ala akan tolong kita. Nanti Allah Ta'ala akan kasih jawabannya dan tambahannya. Ini kalau sesama muslim loh jamaah. Sekarang kalau itu kita kerjakan buat orang tua kita. Nah ini kan babnya kan bab birrul walidain wasilah. Ini kan dalil dipaparkan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan dan Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani berkaitan antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Lah sekarang kalau seorang anak kepada orang tua, kira-kira jawaban Allah dan balasan Allah lebih besar nggak dari sekedar itu tadi? Lebih besar nggak? Iya. Kalau kita yang sudah nggak punya orang tua misalnya, punyanya mertua, sudah maksimalkan sama mertuanya. Orang tua udah nggak ada, ustadz mertua juga nggak ada, misalnya demikian, ya. Maka kata para ulama, orang tua itu kan ada 3, orang tua kandung, mertua dan guru. Kalau misalnya jalur orang tua, jalur ibu ya nanti ke bibi, ke tante, gitu ya. Jalur ayah juga gitu. Misalnya udah nggak ada, udah sekarang ke siapa? Mertua. Mertua nggak bisa naik ke atas, saudara kandung mertua nggak bisa. Maka kepada siapa? Kepada guru, misalnya gitu. Lah nanti jawaban dari Allah Ta'ala dari kebutuhan yang belum tercapai tadi dijawab dengan kebaikan yang sama waziyadah dan tambahannya. Nah, paham? Maka jangan pernah berkecil hati dan bersuudzon. Lakukan terus banyak kebaikan buat orang tua mumpung ada. Banyak beri pertolongan kepada ring satu kita dahulu. Lalu kemudian orang muslim. Nanti Allah Ta'ala akan berikan kemudahan-kemudahan dalam hal yang lain. Faham Bapak Ibu? Faham? Faham gak ini? Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan hadis ke-12 ini bisa difahami. Dan insya Allah saya buka sesi tanya jawab apabila ada yang mau bertanya. Ini bisa difahami ya. Tetapi ingat ya, prolognya jangan lupa. Kalau badan dan jasad ini banyak dimanja-manja, nggak lelah dalam melakukan kebaikan, untuk melakukan 4 hal tersebut sulit. Betul apa enggak? Betul enggak? Karena egois jadinya diri kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Demikian hada wallahu ta'ala alam. Silakan siapa yang mau bertanya? Silakan Pak Yudi, barakallahu fiik.
Apanya? Ya kurbatan, kemudian usrotan, kesulitan. Yang ketiga berarti aibun atau satarun aibin, sataru aib, menutup aib. Yang ketiga, yang keempat berarti kayak seakan-akan pengikatnya selalu berada di dalam urusan saudara. Maksudnya menolong segala urusannya. Menolong ini kan tidak harus selalu berada kesulitan. Misalnya seorang muslim, dia itu nggak sulit, kehidupannya nggak ada masalah, tapi kita selalu tolong dia. Tolong itu apa? Selalu beri hadiah. Paham nggak maksud saya? Menolong lah. Kalau wallahu a'lam, di sini nggak dijelaskan oleh Syekh. Mungkin yang keempat di sini, ini baru mungkin menurut saya ya. Menurut saya pasti banyak salahnya. Karena kalau saya lihat tafsirnya Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan ditutup dengan dalil tadi itu, dalil yang surah Yunus 26 sama surah Ar-Rahman ayat 60, atau juga di ujung surah Al-Muzammil ayat 20. Kalau di sini kan nggak ada. Surah Al-Muzammil ayat 20 itu tambahan saya. Ya, surah Al-Muzammil ayat 20 itu. Di ayat terakhir itu. Juz 29 surah ke-72 apa 73 ini. 73 ayat ke-20. Apa kata Allah? Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa 'azama ajra. Wastaghfirullah wallahu ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Surah Al-Muzammil ayat berapa? 20. Dan apapun yang kau perbuat untuk dirimu sendiri dari kebaikan-kebaikan, niscaya kau akan mendapatkan balasannya di sisi Allah berupa kebaikan pula dan ganjaran yang sangat besar. Tuh, melakukan satu kebaikan, balasan dari Allah tuh 2 standar normatifnya. Kata Allah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'dhama ajra. Itu 2 tuh. Siapa saja di antara kamu yang melakukan kebaikan buat dirimu sendiri dari kebaikan-kebaikan disyariatkan oleh Allah, maka engkau akan mendapatkan jawabannya, balasannya di sisi Allah 2 hal. Kebaikan yang sama, dan kebaikan di situ tadi itu adalah 2 hal juga tadi kan, dan balasan berupa pahala. Cuman kasih syarat, wastaghfirullah, dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Maksudnya apa? Karena amal-amal kita ini banyak cacatnya. Benar nggak Bu? Maka supaya cacat ini tertutupi, istighfar. Saya udah pernah kasih tahu ya. Habis melakukan sedekah, istighfar. Habis jima sama suami istri, istighfar. Tapi istighfar udah kenceng-kenceng. Astagfirullah. Melakukan kebaikan apapun, habis sholat coba istighfar nggak? Sehabis sholat salam kanan kiri, bener nggak? Habis ini pendapat ulama ya. Sehabis kita tilawatil Quran, ada yang menyarankan ulama kafaratul majlis. Atau minimal istighfar, karena pas lagi tilawah mungkin pikiran kita kemana-mana, bacaannya nggak sempurna. Habis menuntut ilmu, kafaratul majelis nggak ada istighfarnya nggak di dalamnya, ya. Maka memang apapun kebaikannya ditutup dengan istighfar. Lah maka pertanyaannya Pak Yudi tadi, kenapa nggak yang pertama? Wallahu alam jawabannya. Tapi kalau boleh saya simpulkan pribadi, semoga ini tidak salah di sisi Allah. Yang keempat ini pengikat keseluruhan tadi di poin pertama, kedua, dan ketiga. Pengikatnya, paham ya? Mudah-mudahan diberi kemudahan. Barakallahu fiik. Karena ini dalil Pak Wahyu, nggak bisa kita kira-kira. Ini ulama aja nggak. Tapi pertanyaan itu masya Allah bagus ya. Ya urutan aja, urutan saja. Silakan Bu, ada yang mau bertanya ibu-ibu? Ada nggak? Hal yang lain juga boleh. Mumpung belum maghrib, ini bakal maghrib di sini saya ini kayaknya. Maghribnya jam pinten Pak? Ada lagi yang mau bertanya Bu? Pak, ada yang bertanya Mas? Oh Pak Yudi boleh Pak? Boleh, barakallahu fiik. Kenapa nggak untuk diri sendiri?
Iya. Satu alasannya, Allah punya asma dan sifat Ar-Rahman. Yang kata para ulama ahli tafsir atau ulama al-sunnah, Ar-Rahman itu bimakna wasi'atur rahmah. Jadi sangat luas rahmat Allah. Rahmat Allah itu kan sangat luas. Ya. Bahkan dalam hadis Bukhari, Allah Ta'ala katakan dalam hadis qudsi, Nabi mengatakan dalam hadis yang mulia, hadis Bukhari Muslim, au ghairuhuma, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan 100 rahmat, kita udah pernah bahas. 100 cinta. Yang 99 rahmat ini ditahan di sisi Allah di yaumul qiyamah. Yang 1 cinta diturunkan dari ars ke langit dunia ini sampai ke bumi yang kecil ini. Dibagi kepada seluruh makhluk, malaikat, jin, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua dapat 1 cinta. Dari jin yang pertama ke jin yang terakhir. Jadi kalau hari ini kita ini mendapatkan kebaikan yang banyak, dapat ilmu, dapat dunia, itu mah 1 cinta yang Allah Ta'ala turunkan tatkala diciptakan alam semesta ini, dan itu enggak entek aja mah. 1 cinta enggak akan habis sampai nanti dunia akan dihancurkan sama Allah. Dan 99 itu akan Allah Ta'ala tahan nanti di yaumul akhir. Itu satu. Yang kedua, biar kita paham hidup di dunia ini enggak boleh egois. Karena kesolehan seorang hamba itu bukan hanya untuk dirinya. Dan kalau kita mau jujur jamaah, kalau kita hanya mengandalkan amal diri kita untuk diri kita sendiri, banyak cacatnya kan, banyak banget. Gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, selanjutnya, ingat kita ini asal muasalnya dari satu manusia, Nabi Adam. Ibu kita, ibunda nenek moyang kita, ibunda Hawa itu dari tulang rusuknya Nabi Adam. Paham ya Bu? Ibu-ibu ini tulang rusuknya suami ibu enggak? Ya kan? Ibu ini tulang rusuknya suami ibu enggak? Iya. Pak, istri bapak tulang rusuk dari tulang rusuk bapak enggak? Nah, makanya kalau tulang rusuk itu istri itu maksudnya apa? Minta dilindungi, dijaga, disayangi. Saya nggak bisa bayangkan itu. Kalau seandainya seorang wanita itu diciptakan di tulang kaki, mintanya disepaki terus itu, tendangi terus. Makanya wanita itu nggak boleh dikasari. Kenapa ditaruh di sini itu tuh? Maksudnya didekap, dilindungi, disayangi, dijaga, gitu, Pak, Bu. Makanya wajar kalau ibu tuh manja, minta disayang, gitu ya. Tuh Pak. Alasannya itu karena kita ini berasal dari satu makhluk yang sama, Nabi Adam. Gitu. Yang terakhir, alasannya kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Jangan juga ditanya, kan ada orang yang usil. Kenapa? Contoh ya, kenapa itu tawaf itu harus 7 kali? Kenapa enggak 6 kali, 5 kali? Ini orang pertanyaan yang bodoh ini. Sampai ada orang ateis zamannya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Itu sengaja ini. Ini Imam Abu Hanafi kan terkenal dia tuh sangat cerdas. Bertanya perkara bodoh. Ya Syekh, ya Imam Hanafi. Iblis itu, setan itu tercipta dari api. Lah kok bisa dia nanti juga disiksa di nerakanya Allah? Apa yang dilakukan Imam Hanafi? Dia ambil tuh tanah, dikepul-kepul kayak gini, dibalang ke wajahnya. Loh kok saya dibalang? Sakit enggak? Sakit. Itu dari tanah enggak? Dari tanah. Kamu dari apa? Dari tanah. Yaudah. Faham maksudnya ya? Langsung malu, kelakap deh nen. Ngewel. Ya iyalah kalau api, iblis tercipta dari api. Lah api neraka jahanam itu jauh lebih panas dibandingkan apinya siapa? Untuk menciptakan iblis. Sekarang gak usah gitulah. Kita sama-sama dari tanah enggak? Wis dijiwet sithik wae, sakit enggak? Paham ya? Paham? Berarti kalau setan tuh dikobong itu di neraka, kira-kira ya sama seperti kita tuh ketonjok, ketendang, sakit apa boten? Itu berarti kan pertanyaan orang bodoh misalnya. Gitu ya. Makanya kalau ketemu Imam Hanafi itu sentek kabeh. Orang-orang filsafat itu kalau ahli kalam kalau ketemu Imam Hanafi itu habis, Pak. Memang pintar Imam Hanafi itu. Ya. Makanya kalau ketemu orang-orang ahli kalam gitu, Pak, kalau nggak bisa jawab, hubungi saya. Mudah-mudahan saya bisa jawab itu. Jawabnya nggak usah pakai dalil, pakai akal juga. Akal dia itu pasti terbatas. Kalau kita mohon sama Allah pasti dijawab. Gitu ya Pak Yudi ya. Mungkin saya rasa cukup dulu karena makanan sudah keluar. Sholat aja harus dihentikan. Mungkin ini dulu jamaah kita akhir dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah telah mengampuni dosa-dosa kita.
menerima istighfar dan tobat kita, menerima seluruh amal soleh kita, dan semoga hari ini sampai seterusnya kita berada dalam penjagaan, perlindungan dan keselamatan dari Allah. Semoga kita dijadikan orang yang bertakwa, dimatikan dalam keadaan mukmin yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.